I am Iron Man. Dia memulai semuanya. Seorang pria yang sombong, kaya, arogan, yang berubah total jadi simbol pengorbanan dan juga harapan. Sudah bertahun-tahun semenjak Tony Stark tewas di Avengers Endgame. Tapi entah kenapa, tidak ada satupun superhero MCU yang bisa menggantikan namanya. Inilah dia, Tony Stark alias Iron Man. Tony Stark bukan seorang dewa seperti Thor dan bukan juga seorang super soldier seperti Steve Rogers dan bukan juga seorang penyihir seperti Doctor Strange. Tapi dia hanyalah manusia biasa. Tetapi dengan otak jenius dan hati yang berubah total setelah melihat dampak dari senjatanya sendiri. The Jericho. Dari gua di Afghanistan, lahirlah Iron Man. Bukan karena kekuatan super, tetapi karena pilihan untuk berubah. Setiap film Iron Man, Tony Stark bukan cuma soal armor baru, tetapi tentang bagaimanakah seorang manusia belajar bertanggung jawab atas dunia yang dia bantu ciptakan. Iron Man 2, dia melawan egonya sendiri. Di film Avengers tahun 2012, dia belajar arti tim dan juga pengorbanan. Di film Captain America Civil War, dia akhirnya memilih bertanggung jawab meski kehilangan sahabatnya sendiri. Tony Stark bukan pahlawan yang lahir sempurna, tapi dia belajar untuk menjadi pahlawan itu sendiri. Dan itu yang bikin dia lebih manusia dari semuanya. Ketika Thanos datang, Tony udah tahu dia mungkin tidak akan kembali. Dan dia udah melihat sebuah mimpi buruk di Avengers Age of Ultron, yang dimana semua teman-temannya tewas seketika. Dan cuman dia yang tersisa di sana. Tapi apa yang dilakukan? Dia tetap maju. Dari membangun sebuah mesin time travel sampai melawan Thanos, yang dimana pada akhirnya Tony Stark tahu bahwa taruhannya adalah nyawanya sendiri. Iron Man. Satu kalimat itu akhirnya menutup semua perjalanan 10 tahun MCU dari keegoisan menuju pengorbanan tertinggi untuk satu universe Earth 616. Must have passed out because I woke up and you were guys all the time. What are you doing? Meski Tony Stark sudah mati, setiap sudut MCU masih hidup karena warisannya. Yang pertama ada Spider-Man alias Peter Parker yang belajar tanggung jawab dari Tony Stark mentornya sendiri. Bahkan katanya ya ada sebuah project Armor Wars yang katanya akan menceritakan dampak warisan Tony Stark itu sendiri, yang padahal project itu udah mulai debut di tahun 2020 silam. Tapi kenyataannya sampai sekarang ini project Armor Wars tidak pernah kejadian. Gak tau lagi tuh ya. Aduh sayang banget ya. Padahal kita pengen tahu bagaimana pada akhirnya nasib Stark Industries akhirnya akan dibahas kepada film MCU di era Multiverse Saga. Tapi kenyataannya itu project tidak pernah ada. Emosi gua pak. Dan lebih parahnya adalah si Rhodey wujudnya akhirnya digantikan oleh pihak Skrull di serial Secret Invasion. Kan bangke sih. Kesel gua. Colonel Rhodes? You've been held hostage for a long time. Di dunia MCU, Tony Stark bukan cuma manusia biasa, tetapi dia pada akhirnya menjadi sebuah ide. Ide bahwa satu orang bisa membuat sebuah perubahan, bahkan setelah dia tidak ada lagi di dunia ini. Adegan terakhir Tony Stark bukan cuma soal kematian, tetapi sebuah pesan. Yang pesannya adalah bahwa harapan itu tidak akan pernah padam selama masih ada orang yang percaya kepadanya. I love you 3000.
Kalimat itu akhirnya bikin semua bioskop itu menangis. Bahkan gue sendiri ya, ketika gue bilang pertama kali Tony Stark udah mengucapkan I love you 3000, gue masih ingat. Semua studio, bahkan semua fans, kita semua menangis. Karena apa? Kematian Tony Stark itu adalah sebuah hal yang paling memorable. Dan cukup gue sebagai fans MCU yang udah mengikuti semua franchise ini dari awal sampai kepada Avengers Endgame, gue jadi makin tertarik dan makin cinta kepada sosok Tony Stark yang selama ini gue anggap sebagai sebuah orang yang sombong. Tapi ternyata dia perlahan belajar bahwa dia pada akhirnya menyelamatkan satu universe Earth 616. Tapi juga hal itu menegaskan satu hal, bahwa pahlawan sejati bukan yang hidup paling lama, tapi mereka adalah orang yang meninggalkan dampak yang paling besar di semesta MCU ini. To Mr. Tony Stark. One more round. There it is. That was easy. I'm so sorry. Tony Stark adalah orang yang mulai MCU ini sampai sekarang, dan semesta ini masih berjalan di bawah bayangan legasinya. Dia bukan cuma Iron Man, tapi dia adalah legacy untuk MCU itu sendiri. Dan nanti lucunya adalah di proyeknya film Avengers Doomsday dan Secret Wars, Robert Downey Jr. akan kembali sebagai sosok antagonis yang paling mengerikan sebagai bentuk katalysator dari Tony Stark itu sendiri, yaitu adalah Victor Von Doom alias Dr. Doom dari Earth 828, satu semesta dengan tim Fantastic Four yang diperankan oleh Pedro Pascal dan juga para anggota timnya, yang dalam filmnya udah pernah kita lihat di tahun 2025 kemarin. Oke, jadi video ini ya aku buat sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk Tony Stark yang diperankan oleh Robert Downey Jr. karena saking ikoniknya. Dan bahkan gue sebagai fansnya turut sangat kehilangan banget dengan sosok Tony Stark yang satu ini. Karena tahun depan kita akan menghadapi sebuah ancaman incursion multiverse yang sangat mengerikan, yang sengaja diakibatkan oleh Dr. Doom alias Victor Von Doom, yang diperankan kembali oleh sosok aktor legendaris yang pernah memerankan tokoh Tony Stark di zaman-zamannya MCU Infinity Saga. Robert Downey Jr. is back as Dr. Doom. Waduh, gokil sih. Jadi ya, sekali lagi ya, video ini adalah sebuah bentuk surat cintaku kepada Tony Stark alias Iron Man yang udah menghiasi hidupku sebagai fans superhero dari awal Marvel ciptakan sampai sekarang ini, coy. Oke, jadi bersiap-siap ya bahwa film Avengers Doomsday akan mengejutkan semua para penonton yang udah ngefans kepada sosok Tony Stark alias Iron Man di masa lalu. Karena sekarang beliau akan menjadi tokoh antagonis paling licik, paling dermawan, dan juga paling cerdas di Marvel Universe yang satu ini, cuy. Oke, wow, gokil sih. Dan RDJ udah menjanjikan bahwa perannya akan sangat-sangat berbeda dan mengejutkan semua para fans Marvel selama ini. Woo, gokil ya. Jadi bersiap-siap bahwa ancaman Dr. Doom akan segera datang. Wow. This is the end, kid. Because you don't need a savior. You need a new master. Loki. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai video surat cinta untuk Tony Stark yang satu ini? Aku pengen tahu apa adegan terbaik dari kalian dari Tony Stark di versi MCU yang satu ini. Bebas deh, dari film Iron Man pertama mungkin, atau mungkin di film Avengers, atau mungkin di filmnya Civil War, atau mungkin di filmnya Endgame. Boleh, bebas. Aku pengen tahu bagaimanakah opini kalian tentang Tony Stark yang diperankan oleh RDJ selama ini. Sebelum pada akhirnya kita akan debut kepada filmnya Avengers Doomsday sebagai tokoh penjahat paling licik di Marvel Universe. Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji, sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya.
Linknya di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kamu nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup WA kita, namanya Mario Booster Official. Linknya di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.